Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 22 part 12. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan medan perang yang semakin berkecamuk, dan kita juga diperlihatkan Jahil dan pasukannya telah datang ke medan perang untuk menghabisi Raja Iblis Ruminas. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat para pejuang sedang bertarung dengan pasukan Cryptid, Ivarats kini sedang duduk di bahu monster raksasa sambil menyaksikan pertempuran dengan perasaan riang gembira. Ivarats menyeringai dan berkata, "Aku akan memberi kalian lebih banyak teman bermain." Dan pada saat itulah, pasukan Cryptid yang sebelumnya berbentuk binatang buas kini berubah menjadi bentuk humanoid. Karena mereka menyerupai manusia, mereka mulai menggunakan kulit keras mereka sebagai senjata. Bahkan ada dari mereka juga menggunakan teknik berbedang. Dengan wujud barunya itu, pasukan Cryptid itu pun menjadi lebih berbahaya. Melihat perubahan itu, Hinata sedikit kesal dan berkata, "Cih, itu merepotkan, seperti yang mereka meniru cara bertarung kita." Di satu sisi, Minutes dan Kalgurio kini terus bertarung melawan para Cryptid sambil berbincang-bincang. Minutes berkata, "Ini tidak ada habisnya. Apa yang harus kita lakukan, Jenderal Kalgurio?" Kalgurio menjawab, "Jangan tanya aku. Teruslah tebas mereka dan kalahkan mereka dalam sekali serangan." Namun itu bukanlah sesuatu yang bisa ditiru prajurit biasa. Itu karena pasukan Cryptid memiliki daya tahan tinggi dan juga memiliki kemampuan regenerasi dengan kecepatan yang luar biasa. Bahkan mereka juga bisa belajar tentang cara bertarung manusia. Meskipun medan perang bagian timur sangat kacau, tapi lokasi lainnya juga mengalami kesulitan yang sama. Terutama di medan perang bagian barat, seekor binatang buas telah muncul dengan aura seperti raja. Iya, dia adalah Kakeashi yang merupakan salah satu dari 3 pelayan Ivarats. Itu adalah sosok binatang buas yang mirip seperti serigala dengan tubuh singa dan kepala naga. Sisik naga yang menutupi seluruh tubuhnya sangat tajam dan berwarna hitam legam. Ia memiliki 6 mata merah yang bersinar, ekornya bercabang dan menggeliat seperti ular. Kakeashi kemudian meraung. Dari raungannya itu menghasilkan gelombang kejut yang menghempaskan setiap orang yang ada di hadapannya. Sesaat kemudian, gerombolan bawahan Kakeashi kemudian muncul dan akan menyerang manusia yang ada di hadapan mereka. Menanggapi itu, Sion, Dagura, dan Grigori yang melihat monster itu pun mulai waspada. Sion mengangkat pedangnya dan berkata, "Semuanya, persiapkan diri kalian." Segera setelah itu, pertempuran pasukan bagian barat pun akan dimulai. Bawahan Kakeashi merupakan sosok Cryptid yang memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Mereka adalah monster peringkat A dan peringkat S yang membuat mereka sangat berbahaya. Sedangkan para pejuang manusia, semuanya memiliki kemampuan peringkat A ke atas. Tapi meskipun begitu, mereka tidak akan mampu mengalahkan pasukan Cryptid dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena itulah, Glenda kemudian berteriak agar setiap pejuang membuat kelompok untuk bertarung bersama. Di satu sisi, Grigori kemudian menghantamkan pukulan demi pukulan untuk mengempaskan monster di hadapannya. "Nyalah, dasar anjing-anjing sialan!" Sedangkan Sion kemudian melepaskan tebasan demi tebasan pedang iblisnya untuk menghancurkan monster Cryptid tersebut. Meskipun mereka terus ditumbangkan, tapi jumlah mereka sungguh tak karuan. Di saat pasukan Cryptid terus bermunculan, Kakeashi kini hanya duduk diam sambil mengamati medan perang dan mencari kesempatan. Sampai suatu ketika, Kakeashi bangkit dan meraung kembali. Roar! Itu adalah raungan yang menandakan perintah untuk menyerang. Dengan raungannya itu, Kakeashi memberikan perintah kepada bawahannya untuk menyerang secara brutal. Karena perintah itu, pasukan Cryptid bawahan Kakeashi itu pun berubah menjadi ganas dan terus menyerang tanpa takut mati.
Sedangkan di saat yang sama, raungan Kakashi itu juga mengadung kabut racun yang mematikan. Dengan raungannya itu, racun itu disebarkan di seluruh medan perang. Di saat Glinda melepaskan tembakan demi tembakan untuk membunuh para kriptid, ia tiba-tiba merasakan perasaan berbahaya yang tidak menyenangkan. Menyadari bahaya itu, Glinda kemudian berkata kepada pasukannya, "Semuanya, tahan napas kalian dan ambil posisi bertahan. Jika kalian lengah, kalian akan mati." Dan tentunya, semua pasukan yang mendengar perkataan Glinda itu pun langsung mematuhinya. Sedangkan mereka yang mengabaikannya langsung terkena racun mematikan dan mati seketika. Jika bukan karena perikatan Glinda, bisa dipastikan banyak orang yang akan mati. Namun di satu sisi, beberapa bawahan Sion justru malah mencoba racun itu karena penasaran. Meskipun mereka tidak mati karena memiliki regenerasi yang sangat tinggi, tapi mereka masih merasakan efek racun mematikan tersebut. Paru-paru mereka seperti terbakar hingga sulit bernafas. Organ tubuhnya membusuk dan menyebabkan darah muncrat keluar. Di satu sisi, Sion kemudian mengangkat pedangnya, Divine Gorukimaru. Dengan pedangnya itu, Sion langsung melepaskan tebasan untuk membelah udara. Through heaven and earth, life and death, the birth of chaotic fate. Dan seketika itu juga, kabut racun yang dilepaskan Kakashi di medan perang langsung dinetralkan. Sion saat itu telah menggunakan kemampuan dari skill Ultimate Tyrant King Susanoo untuk menetralkan racun mematikan yang disebarkan Kakashi di medan peperangan. Sion berkata, "Entah itu musuh atau makanan, memasak adalah keahlianku. Aku merasa bahwa aku tidak akan kalah dalam pertempuran ini." Scene kemudian berpindah ke medan perang bagian selatan. Di sana terlihat muncul sosok yang sangat aneh dengan wujud seperti cumi-cumi yang berenang di antara bintang-bintang. Ya, itu adalah Swim atau bisa disebut juga Suimo yang merupakan salah satu dari 3 pelayan Ivarats. Ultima yang melihat sosok monster itu pun berkata, "Sepertinya makhluk itu sangat berbahaya. Jujur saja, mungkin mustahil untuk mengalahkannya tanpa menimbulkan korban jiwa." Mendengar Ultima berbicara seperti itu, Veyron yang merupakan bawahannya itu pun mengerti maksud tuanya dan segera memerintahkan semua pasukan untuk mundur. Veyron merasa akan ada bahaya setelah munculnya monster kriptid tersebut. Menanggapi perintah Veyron, semua pasukan yang ada di depan itu pun langsung mundur sesuai perintah. Dan benar saja, di saat Swim mulai menunjukkan seluruh tubuhnya, sekumpulan monster kecil yang selama ini menjadi parasit bagi Swim putus sekaligus dan terbang tak beraturan dengan kecepatan tinggi. Mereka tampak seakan-akan seperti tombak yang menghujani. Jika seseorang menabrak parasit itu, mereka bisa dipastikan akan mati seketika. Para pejuang yang melihat itu pun sangat bersyukur. Jika mereka tidak mundur, mereka pasti sudah mati tanpa bisa melakukan apapun. Sedangkan di satu sisi, 200 pasukan Black Number kemudian maju dan langsung mengamuk di medan peperangan. Bahkan Ultima juga langsung membunuh banyak monster kriptid dengan sangat brutal. Ia berkata, "Sungguh tidak sopan untuk mendekatiku." Karena pada saat ini, target utama Ultima bukanlah para kriptid biasa, tapi monster yang bernama Swim yang berenang di langit di sana. Di sana terlihat, Swim sedang berenang di langit dengan kecepatan super cepat. Bahkan saking cepatnya, Swim dapat bergerak dengan kecepatan sedikit di bawah kecepatan cahaya. Dan tentunya, mustahil bagi orang biasa untuk melihatnya. Tapi beda cerita kalau yang melihatnya itu adalah Ultima. Ultima mampu melihat dan merespon keberadaan Swim tersebut. Ultima kemudian membalas kecepatan Swim dengan keterampilan dan sihirnya. Namun setelah kemunculan Swim, muncul banyak monster kriptid dari berbagai jenis. Di antaranya ada monster humanoid seperti insektar dan lain sebagainya. Menanggapi musuh-musuh itu, para pejuang yang baru saja lolos dari bahaya itu pun terpaksa menghadapi mereka. Sementara itu di medan perang bagian utara, di sana juga menjadi tempat yang sangat mengerikan. Tempat itu telah dikuasai oleh seekor burung yang melintasi dimensi. Monster itu adalah Habataki yang merupakan salah satu dari 3 pelayan Ivarats. Saking berbahayanya monster itu, pasukan Bloody Snake yang dipimpin Louis dan pasukan Black Number yang dipimpin Gadra sudah dihabisi secara brutal. Darah berceceran di mana-mana, tubuh mereka pun berterbangan di udara. Bahkan tidak ada 1 menit, pembantaian terjadi seketika. Karena tidak ada orang sekuat Ultima di sana, para pejuang itu pun tak menyadari bahaya musuh yang telah datang. Adelman yang melihat situasi ini pun bergumam, monster apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya ini sangat buruk.
Gadra yang ada di sampingnya berkata, sepertinya monster burung itu memiliki kemampuan teleportasi. Bulu-bulunya itu pasti adalah Ultimate Metal Hirokane. Gadra melihat Habataki seperti seekor elang raksasa berkepala dua dengan bulu-bulu berwarna emas. Namun keganasan dan kemampuan bertarungnya sungguh gila. Ia terbang dengan kecepatan luar biasa dan mampu berteleportasi sambil berakselerasi. Dengan kemampuannya itu, Habataki dapat menerkam musuh tanpa kehilangan momentum. Jika diperhatikan, kemampuan itu mirip seperti teleportasi untuk mempersingkat jarak yang digunakan Glenda. Tapi meskipun kekuatan mereka mirip, tapi kemampuan Habataki berada pada tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ketika Gadra menjelaskan kemampuan musuh secara detail, Louis menegur Gadra untuk tidak bertele-tele dalam menjelaskannya. Karena pada saat ini, Louis sangat marah ketika melihat pasukannya dalam kondisi menyedihkan. Tapi meskipun pasukan Bloody Knight dibabat habis, tidak ada satupun dari mereka yang mati. Itu karena mereka mampu meregenerasi tubuh mereka yang telah hancur. Sedangkan di saat yang sama, 100 pasukan Black Number ternyata juga tidak ada yang mati. Mereka terus beregenerasi untuk mempertahankan garis depan medan perang. Bahkan mereka juga sudah belajar untuk memprediksi pergerakan Habataki, yaitu dengan mengaktifkan multi-layer barrier di sekitar mereka. Karena pasukan Black Number ini adalah bawaan langsung Diablo, mereka adalah pasukan yang terampil dan terbiasa dengan pertarungan yang sebenarnya. Namun musuh mereka bukan hanya Habataki saja, tapi segala macam monster aneh dari ras Cryptid kini telah keluar dari gerbang surga. Menanggapi musuh-musuh yang bermunculan, Andalman dan Gadra tentu tidak bisa berdiam diri dan mulai bereaksi. Dengan kemampuan sihirnya, Andalman kemudian mulai merapalkan mantra sihir Sojinya. Weight Range Upper Level Recovery Great High Heal, Weight Range Partial Regeneration Great Regeneration. Itu adalah sihir yang dapat menyembuhkan para prajurit dari ras manusia maupun monster untuk meregenerasi diri mereka. Dan seketika itu juga, semua pasukan di garis depan itu pun langsung bangkit dan mulai menyerang pasukan Cryptid yang bermunculan. Albert dan Wendy kemudian mengambil posisi untuk melindungi Andalman. Gadra berkata, aku juga ingin memusnahkan musuh dengan sihir berskala besar, tapi sepertinya akan sulit untuk menangkap monster Habataki. Baiklah, kurasa aku harus menghadapinya secara langsung. Dengan kata-katanya itu, Gadra kemudian maju menerjang ke medan peperangan. Karena Gadra telah terlahir menjadi ras Metal Demon dan juga telah menjadi penyihir petarung jarak dekat, ia pun tak ragu untuk memperlihatkan kemampuannya secara maksimal. Di satu sisi, Patwa Gantar kemudian berkata, kita memang sudah kalah sejak awal, tapi kita tidak boleh kalah secara mengenaskan. Mari kita buat kekuatan Gantar Strauss ini dikenal luas hingga aku tidak mempermalukan nama murid terpenting Divine Ancestor. Louis mengangguk dan menjawab, itu benar, ini bukan waktunya bagi kita untuk duduk dan menonton. Karena Rumina sama sedang mengawasi medan perang. Mari kita serius sekarang. Dengan kata-katanya itu, Louis dan Gantar kemudian maju dan langsung menyerang pasukan Cryptid di sana. Ruminas melihat mereka dari jauh dan berkata, jangan menyerah dan mari kita serang balik secepatnya. Dengan gerbang surga sebagai pusatnya, pertempuran sengit pun terjadi di semua sisi. Ruminas yang sedang mengawasi seluruh medan perang merasa tempat yang dipenuhi ketegangan adalah bagian timur di mana Ivarats berada. Di sana terlihat orang-orang sekuat Hinata dan Kalgurio yang sedang menghabisi beberapa monster Cryptid sekaligus. Xian dan Minits kini telah mengalahkan satu persatu monster Cryptid tersebut, sedangkan prajurit sisanya membuat kelompok 3 orang untuk menghindari jatuhnya korban. Namun di saat Ruminas sedang mengawasi medan perang yang kacau ini, tiba-tiba muncul ancaman yang tak terduga. Jahil dan pasukan malaikatnya kini telah datang ke tempat Ruminas seperti mimpi buruk. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。